Jangan buru-buru menganggap ini kebetulan. Karena ada sebuah keyakinan yang mengatakan, jika seseorang terus hadir di pikiranmu tanpa alasan yang jelas, bisa jadi itu bukan hanya dari dirimu, tapi dari perasaan yang sedang diam-diam mengalir dari dirinya kepadamu. Dalam perspektif Law of Attraction, segala sesuatu di dunia ini diyakini tersusun dari energi, termasuk pikiran dan perasaan manusia. Pikiran bukan hanya sekadar aktivitas di dalam otak, tetapi dianggap memiliki frekuensi tertentu yang bisa dipancarkan keluar dan saling terhubung dengan energi lain. Ketika seseorang terus memikirkanmu dengan perasaan yang kuat, terutama perasaan cinta yang dipendam, energi itu dipercaya menjadi sangat fokus dan intens. Berbeda dengan perasaan yang diungkapkan secara langsung, perasaan yang disimpan justru seringkali lebih dalam, lebih lama, dan lebih sering dipikirkan. Inilah yang membuat energinya semakin kuat dan terus terkirim tanpa disadari. Dalam kondisi seperti ini, kamu yang menjadi tujuan dari perasaan tersebut bisa mulai merasakan efeknya. Tiba-tiba kamu memikirkan dia tanpa alasan yang jelas, bahkan di saat kamu sedang sibuk atau sedang fokus pada hal lain, bayangannya tetap muncul secara berulang. Dalam kepercayaan ini, hal tersebut bukan sekadar kebetulan, melainkan bentuk dari energi yang sedang mencoba menarik perhatianmu. Lebih dalam lagi, Law of Attraction juga percaya bahwa energi yang memiliki frekuensi serupa akan saling menarik. Jika di dalam dirimu ada ruang emosional yang terbuka, misalnya rasa penasaran, ketertarikan, atau bahkan kekosongan, maka energi dari orang yang diam-diam mencintaimu akan lebih mudah masuk dan terhubung dengan pikiranmu. Itulah sebabnya, semakin sering dia memikirkanmu dengan penuh perasaan, semakin besar kemungkinan kamu juga akan terus memikirkannya. Seolah-olah ada tarikan halus yang membuat pikirannya dan pikiranmu saling terhubung, meskipun tidak ada komunikasi secara langsung. Namun, penting juga untuk dipahami. Dari sudut pandang psikologi modern, hal ini bisa saja terjadi karena otakmu menangkap sinyal-sinyal kecil dari interaksi sebelumnya, seperti perhatian, tatapan, atau sikapnya, yang kemudian diproses secara berulang di dalam pikiran bawah sadar. Jadi meskipun Law of Attraction memberikan penjelasan secara energi dan spiritual, ada juga kemungkinan penjelasan logis yang berjalan bersamaan. Dalam beberapa kepercayaan, dikenal istilah resonansi emosional, yaitu kondisi di mana dua perasaan yang memiliki frekuensi serupa akan saling terhubung dan saling mempengaruhi. Sama seperti dua gelombang yang bertemu dan menguatkan satu sama lain, perasaan manusia juga diyakini bisa beresonansi ketika berada dalam kedalaman emosi yang sama. Ketika seseorang diam-diam mencintaimu, perasaan itu tidak selalu terlihat dari luar. Namun di dalam dirinya, emosi itu bisa sangat aktif. Dia mungkin sering memikirkanmu, membayangkanmu, atau bahkan merasakan kehadiranmu dalam pikirannya. Energi emosional yang berulang ini dipercaya menciptakan gelombang yang stabil dan kuat. Jika tanpa sadar kamu berada pada frekuensi yang mirip, misalnya kamu juga pernah memiliki rasa atau ada ruang emosional yang terbuka terhadap dirinya, maka resonansi itu bisa terjadi. Hasilnya, kamu mulai sering memikirkannya tanpa tahu kenapa. Seolah-olah ada sesuatu yang nyambung, meskipun tidak ada komunikasi nyata. Dalam sudut pandang psikologi, ini juga bisa dijelaskan sebagai bentuk emotional priming, di mana otakmu sudah terbiasa dengan kehadiran atau kesan tentang dirinya, sehingga ketika ada pemicu kecil saja, pikiranmu langsung kembali ke dia. Namun dalam perspektif yang meyakininya, ini bukan sekadar kebiasaan pikiran, melainkan tanda bahwa ada perasaan yang saling terhubung, meskipun salah satunya masih tersembunyi. Dalam banyak kepercayaan spiritual dan budaya, ada konsep yang disebut sebagai ikatan batin. Sebuah hubungan emosional yang terbentuk tanpa harus diucapkan atau dijelaskan secara logika. Ikatan ini seringkali muncul dari perasaan yang dalam, perhatian yang tulus, atau keterhubungan yang terjadi secara alami. Ketika seseorang mencintaimu dalam diam, dia mungkin tidak pernah mengungkapkannya secara langsung. Tapi justru karena dipendam, perasaan itu menjadi lebih dalam dan terus hidup di dalam dirinya. Setiap kali dia memikirkanmu, setiap kali dia merasakan rindu yang tidak tersampaikan, ikatan itu semakin kuat. Dalam keyakinan tertentu, ikatan batin ini diibaratkan seperti benang tak terlihat yang menghubungkan dua hati. Meskipun tidak tampak, efeknya bisa dirasakan. Salah satunya adalah kamu yang tiba-tiba terus memikirkan dia, bahkan tanpa alasan yang jelas. Kamu mungkin merasa aneh, karena tidak ada interaksi yang intens, tidak ada komunikasi yang rutin, tapi bayangannya tetap hadir. Dalam perspektif ini, hal itu dianggap sebagai sinyal bahwa ada seseorang yang diam-diam terhubung denganmu secara emosional.
Secara psikologis, ini juga bisa terjadi karena adanya emotional attachment atau keterikatan emosional yang pernah terbentuk, sekecil apapun itu. Namun dalam sudut pandang spiritual, ikatan ini bisa melampaui logika. Terbentuk bukan hanya dari pengalaman, tapi juga dari perasaan yang terus dipupuk dalam diam. Dari sudut pandang psikologi, fenomena terus memikirkan seseorang sebenarnya sangat erat, kaitannya dengan pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar adalah bagian dari dirimu yang menyimpan semua pengalaman, kesan, dan detail kecil yang mungkin tidak kamu sadari secara langsung. Ketika kamu bertemu atau berinteraksi dengan seseorang, sekecil apapun itu, tatapan mata, nada suara, cara dia memperlakukanmu, semuanya bisa terekam di dalam pikiran bawah sadar. Bahkan hal-hal yang kamu anggap sepele bisa menjadi data yang disimpan dan diproses secara diam-diam. Jika orang tersebut diam-diam mencintaimu, biasanya ada sinyal-sinyal halus yang dia tunjukkan, seperti perhatian yang berbeda, cara melihat yang lebih dalam, atau sikap yang sedikit berubah saat berada di dekatmu. Meskipun kamu tidak menyadarinya secara sadar, pikiran bawah sadarmu bisa menangkap semua itu. Seiring waktu, informasi tersebut terus diproses. Dan karena tidak ada kejelasan atau penutup dari perasaan itu, pikiranmu akan terus mengulang sosoknya untuk mencari makna atau jawaban. Inilah yang membuat kamu terus memikirkannya tanpa alasan yang jelas. Dalam perspektif yang lebih spiritual, kondisi ini dianggap sebagai bentuk koneksi bawah sadar antara dua orang. Seolah-olah bukan hanya kamu yang memikirkan dia, tapi juga ada pertukaran energi di level yang lebih dalam dari sekadar pikiran sadar. Perasaan yang tidak diungkapkan seringkali tidak benar-benar hilang. Justru sebaliknya, dalam banyak kepercayaan, perasaan yang dipendam akan terus tumbuh dan menjadi semakin kuat karena tidak pernah dilepaskan. Ketika seseorang mencintaimu dalam diam, dia mungkin menahan kata-kata, menyembunyikan sikap, dan berpura-pura biasa saja. Tapi di dalam dirinya, perasaan itu terus berputar, dipikirkan berulang kali, dirasakan berulang kali, dan dibayangkan tanpa henti. Energi dari perasaan yang terus dipendam ini diyakini tidak berhenti hanya di dalam dirinya. Dalam perspektif spiritual, energi tersebut akan mencari jalan keluar. Dan salah satu cara yang dipercaya adalah dengan sampai ke orang yang menjadi pusat perasaannya, yaitu kamu. Itulah sebabnya kamu bisa tiba-tiba memikirkan dia tanpa sebab yang jelas, bahkan di momen yang tidak terduga. Seolah-olah ada dorongan halus yang membuat pikirannya hadir di dalam benakmu. Dari sisi psikologi, hal ini bisa dikaitkan dengan efek unfinished emotional business, yaitu kondisi di mana sesuatu yang belum terselesaikan secara emosional akan terus muncul kembali dalam pikiran. Namun dalam sudut pandang yang lebih percaya pada energi, ini bukan sekadar proses mental, melainkan bukti bahwa ada perasaan yang sedang mencari jalan untuk sampai kepadamu. Dalam beberapa kepercayaan, ada konsep yang disebut telepati emosional, yaitu kemampuan perasaan untuk terkirim dari satu orang ke orang lain, tanpa melalui kata-kata, pesan, atau kontak fisik. Bukan dalam bentuk suara atau bahasa, tapi dalam bentuk dorongan perasaan yang halus, yang kemudian diterjemahkan oleh pikiran menjadi ingatan atau bayangan tentang seseorang. Ketika seseorang diam-diam mencintaimu, biasanya dia tidak hanya sekali dua kali memikirkanmu, tapi berulang kali, bahkan dalam waktu yang lama. Setiap rasa rindu yang dia tahan, setiap keinginan untuk dekat yang tidak dia ungkapkan, semuanya menjadi energi emosional yang terus aktif. Dalam perspektif ini, semakin sering dan semakin dalam dia memikirkanmu, semakin kuat sinyal yang dikirimkan. Sinyal ini tidak kamu dengar, tapi kamu rasakan. Tiba-tiba kamu teringat dia tanpa alasan. Namanya muncul di pikiranmu di saat yang tidak terduga. Bahkan kadang, kamu merasa seperti ada dorongan untuk membuka chat, melihat profilnya, atau sekadar mengingat momen kecil yang pernah terjadi. Dalam kepercayaan telepati emosional, ini dianggap sebagai bentuk komunikasi tanpa kata, di mana perasaan menjadi bahasa yang menghubungkan dua orang. Terutama jika kamu dan dia pernah memiliki kedekatan, atau ada keterikatan emosional meskipun belum pernah diungkapkan secara jelas. Namun dari sudut pandang psikologi, fenomena ini juga bisa dijelaskan sebagai efek dari emotional memory dan association. Otak manusia cenderung menghubungkan satu hal dengan hal lain yang memiliki kesan emosional. Jadi ketika ada pemicu kecil, lagu, suasana, atau bahkan waktu tertentu, pikiranmu bisa langsung kembali ke dia. Menariknya, dalam perspektif yang meyakininya, kedua hal ini bisa berjalan bersamaan. Pikiran bawah sadar bekerja sebagai penerima, sementara perasaan dari seseorang yang diam-diam mencintaimu menjadi pengirimnya. Dan jika itu benar,
Maka setiap kali kamu tiba-tiba memikirkan dia tanpa sebab, mungkin saja, di saat yang sama, dia juga sedang memikirkanmu dengan perasaan yang tidak pernah dia ucapkan. Dalam beberapa kepercayaan spiritual, ada keyakinan bahwa tidak semua pertemuan di kehidupan sekarang terjadi secara kebetulan. Ada hubungan-hubungan tertentu yang diyakini sudah terjalin sejak kehidupan sebelumnya, baik sebagai pasangan, sahabat, atau seseorang yang memiliki ikatan emosional yang kuat namun belum selesai. Ketika sebuah hubungan di masa lalu berakhir tanpa kejelasan, misalnya perasaan yang tidak sempat diungkapkan, cinta yang terhalang, atau perpisahan yang meninggalkan luka, energi emosional itu dipercaya tidak benar-benar hilang. Ia tetap tersimpan dan bisa muncul kembali ketika dua jiwa tersebut dipertemukan lagi di kehidupan sekarang. Dalam konteks ini, jika kamu terus memikirkan seseorang tanpa alasan yang jelas, bahkan sejak awal bertemu sudah terasa berbeda, bisa jadi itu dianggap sebagai tanda adanya koneksi lama yang belum selesai. Perasaan itu muncul bukan karena kamu sedang membangun dari nol, tapi karena ada sesuatu yang terbangun kembali. Yang menarik, dalam banyak cerita dan kepercayaan, koneksi seperti ini seringkali tidak berjalan dengan mudah. Salah satu pihak bisa saja mencintai dalam diam, merasa dekat tapi tidak berani mendekat, atau justru memilih menyembunyikan perasaannya. Namun di sisi lain, kamu tetap merasakan kehadirannya di pikiranmu secara berulang, seolah-olah ada sesuatu yang ingin diselesaikan. Dari sudut pandang psikologi modern, hal ini tentu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Namun ada penjelasan yang lebih rasional, seperti déjà vu emosional. Perasaan seolah-olah sudah mengenal seseorang sejak lama, padahal baru bertemu. Ini bisa terjadi karena kecocokan kepribadian, pola komunikasi, atau pengalaman yang terasa familiar bagi otak. Meski begitu, bagi yang mempercayainya, koneksi dari kehidupan sebelumnya bukan sekadar cerita, melainkan penjelasan tentang mengapa ada orang-orang tertentu yang terasa begitu dekat, begitu sulit dilupakan, dan begitu sering muncul di pikiran, bahkan tanpa alasan yang jelas. Dan jika kamu merasakannya, mungkin saja hubungan itu bukan baru dimulai sekarang, tapi hanya sedang dilanjutkan. Pernahkah kamu merasakan momen aneh, di mana kamu tiba-tiba memikirkan dia di waktu yang hampir sama setiap hari? Misalnya, saat malam hari sebelum tidur, saat sendirian, atau bahkan di jam-jam tertentu tanpa alasan yang jelas. Dalam beberapa kepercayaan, ini disebut sebagai sinkronisasi pikiran. Sinkronisasi ini diyakini terjadi ketika dua orang saling terhubung secara emosional, sehingga pikiran mereka bisa aktif di waktu yang sama. Jika seseorang diam-diam mencintaimu, biasanya ada waktu-waktu tertentu di mana perasaannya menjadi lebih kuat. Misalnya saat dia sedang sendiri, sedang merenung, atau saat emosinya sedang terbuka. Di saat itulah, dia mulai memikirkanmu dengan lebih intens. Dan dalam perspektif yang meyakininya, di momen yang sama, kamu juga bisa ikut tertarik untuk memikirkannya meskipun kamu tidak tahu kenapa. Seolah-olah ada jam tak terlihat yang membuat pikiran kalian saling bertemu. Menariknya, banyak orang mengaku mengalami hal ini, memikirkan seseorang di waktu tertentu secara berulang, bahkan tanpa komunikasi sama sekali. Hal ini dianggap bukan kebetulan, melainkan tanda adanya keterhubungan emosional yang berjalan di balik kesadaran. Namun dari sisi psikologi, ini juga bisa dijelaskan sebagai pola kebiasaan pikiran. Misalnya, jika kamu pernah sering memikirkan dia di malam hari, otakmu akan membentuk pola tersebut, sehingga di waktu yang sama, pikiranmu otomatis kembali ke dia. Meski begitu, dalam perspektif spiritual, pola ini bukan hanya kebiasaan, tapi bisa jadi tanda bahwa di waktu yang sama, ada seseorang di luar sana yang juga sedang memikirkanmu dengan perasaan yang sama kuatnya. Tidak semua cinta ditunjukkan dengan kata-kata atau tindakan yang jelas. Justru dalam banyak kasus, cinta yang paling dalam adalah cinta yang dipendam, yang tidak diungkapkan, tidak diperlihatkan, tapi terus hidup di dalam hati seseorang. Orang yang mencintai dalam diam biasanya terlihat biasa saja di luar. Bahkan terkadang terlihat cuek, menjaga jarak, atau seolah tidak peduli. Tapi di dalam dirinya, perasaan itu bisa sangat aktif. Dia memperhatikanmu, memikirkanmu, dan menyimpan banyak hal yang tidak pernah dia ungkapkan. Dalam perspektif tertentu, perasaan yang dipendam ini justru memiliki energi yang lebih kuat. Karena tidak pernah dilepaskan, perasaan itu terus berputar di dalam dirinya dan menjadi semakin intens. Energi inilah yang dipercaya bisa sampai kepadamu. Salah satunya dalam bentuk pikiran yang terus muncul tanpa alasan yang jelas.
Itulah sebabnya, ketika kamu terus memikirkan seseorang secara tiba-tiba, beberapa orang meyakini bahwa itu bukan hanya dari dirimu sendiri, tapi juga karena ada perasaan dari dirinya yang belum tersampaikan. Dari sudut pandang psikologi, ini bisa dikaitkan dengan micro expression dan sinyal halus yang pernah kamu tangkap tanpa sadar. Meskipun dia tidak mengungkapkan perasaannya, mungkin ada gestur kecil, perhatian tersembunyi, atau perubahan sikap yang terekam oleh pikiranmu. Namun dalam perspektif yang lebih dalam, ini dianggap sebagai tanda bahwa ada seseorang yang diam-diam menyimpan perasaan besar untukmu. Perasaan yang tidak pernah dia ucapkan, tapi entah bagaimana, tetap sampai ke hatimu. Dari sudut pandang psikologi, ketika kamu terus memikirkan seseorang tanpa alasan yang jelas, seringkali itu bukan karena perasaan yang tiba-tiba muncul, tapi karena ada sesuatu yang belum selesai di dalam pikiranmu. Ini disebut sebagai unfinished emotional loop, sebuah kondisi di mana otak terus mencoba memahami sesuatu yang belum mendapatkan kejelasan. Misalnya, kamu pernah merasakan sikap yang berbeda dari dia, perhatian yang tidak biasa, tatapan yang lebih dalam, atau kedekatan yang terasa aneh tapi tidak pernah dijelaskan. Hal-hal seperti ini mungkin terlihat kecil, tapi bagi pikiran bawah sadar, itu adalah pertanyaan yang belum terjawab. Karena tidak ada kepastian, otakmu akan terus memprosesnya. Ia akan mengulang memori tentang dia, mencoba menyusun kemungkinan, bahkan tanpa kamu sadari. Inilah yang membuat sosoknya terus muncul di pikiranmu, seolah-olah ada sesuatu yang ingin kamu pahami lebih dalam. Menariknya, jika dia memang diam-diam mencintaimu, maka sikapnya yang tidak jelas itu justru memperkuat proses ini. Ada sinyal, tapi tidak ada penjelasan. Ada rasa, tapi tidak ada kepastian. Dan kondisi inilah yang membuat pikiranmu tidak bisa berhenti. Dalam perspektif yang lebih spiritual, proses ini dianggap bukan hanya dari dalam dirimu, tapi juga dipengaruhi oleh energi dari dirinya. Seolah-olah, bukan hanya kamu yang mencari jawaban, tapi juga ada perasaan dari dirinya yang sedang memanggil untuk dipahami. Jadi ketika kamu terus memikirkannya, bisa jadi itu bukan sekadar kebiasaan, tapi karena ada sesuatu yang belum selesai di antara kalian, meskipun belum pernah benar-benar dimulai. Jika seseorang terus hadir di pikiranmu tanpa alasan yang jelas, dalam banyak kepercayaan, hal itu jarang dianggap sebagai kebetulan. Ada keyakinan bahwa tidak semua orang bisa masuk ke dalam pikiran kita secara berulang. Hanya mereka yang memiliki keterhubungan emosional tertentu yang bisa melakukannya. Ketika kamu terus memikirkan dia, bahkan di saat kamu tidak ingin, di saat kamu sedang sibuk, atau di saat tidak ada pemicu yang jelas, itu sering dianggap sebagai tanda bahwa ada hubungan yang lebih dalam dari sekadar kenal biasa. Hubungan ini tidak selalu terlihat di dunia nyata. Bisa jadi kalian jarang berinteraksi, tidak sering berbicara, atau bahkan terlihat tidak memiliki kedekatan apa-apa. Tapi di balik itu, ada sesuatu yang berjalan. Entah itu perasaan yang dipendam, perhatian yang tersembunyi, atau keterikatan yang belum disadari sepenuhnya. Dalam perspektif spiritual, ini sering disebut sebagai koneksi jiwa, di mana dua orang terhubung pada tingkat yang lebih dalam dari sekadar fisik atau komunikasi. Dan salah satu tandanya adalah kehadiran yang terus muncul di pikiran, tanpa bisa dikendalikan sepenuhnya. Namun dari sisi psikologi, ini juga bisa dijelaskan sebagai kombinasi dari ketertarikan, rasa penasaran, dan keterikatan emosional yang terbentuk secara bertahap. Otakmu memilih untuk terus kembali ke dia karena ada sesuatu yang terasa penting, menarik, atau belum selesai. Pada akhirnya, entah kamu melihatnya sebagai tanda cinta diam-diam, atau sebagai proses alami dari pikiran dan perasaan. Satu hal yang pasti, tidak semua orang bisa membuatmu terus memikirkan mereka. Dan jika ada satu orang yang terus hadir di pikiranmu, mungkin saja di balik semua itu, ada perasaan yang belum terungkap, tapi nyata keberadaannya. Jadi, Pak, jika kamu terus memikirkan seseorang tanpa henti, jangan langsung menganggap itu hanya perasaan sepihak atau sekadar kebetulan. Bisa jadi, ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang terjadi. Entah itu dari sisi energi, keterhubungan batin, atau bahkan sinyal-sinyal halus yang pernah tertangkap oleh pikiranmu. Namun, penting juga untuk tetap melihat semuanya dengan seimbang. Tidak semua yang kamu rasakan selalu berarti dia juga merasakan hal yang sama. Terkadang, itu adalah bagian dari perasaanmu sendiri yang sedang mencari makna. Tapi di sisi lain, tidak bisa dipungkiri, ada momen-momen tertentu dalam hidup di mana seseorang terasa begitu dekat di pikiran.
Seolah-olah ada sesuatu yang menghubungkan tanpa terlihat. Dan jika itu benar, mungkin saja di suatu tempat ada seseorang yang juga diam-diam memikirkanmu, menyimpan perasaan untukmu, tapi belum menemukan keberanian untuk mengungkapkannya. Karena terkadang, hubungan yang paling kuat bukan yang paling terlihat, tapi yang paling sering terasa meski tanpa kata.